Halo, Shalom saudaraku. Jumpa lagi dengan saya Fabianus Eko dalam Legend of Jesus, itu memberitakan kabar baik bagi semua orang. Nah, sekali ini saya akan membahas apakah Yohanes Pembaptis dibaptis. Nah, hal ini saya bahas karena saya ada memperoleh sebuah pertanyaan dari orang yang menonton YouTube saya. Kalau Yohanes membaptis Yesus, siapakah yang membaptis Yohanes? Nah, saya akan membahas apakah Yohanes Pembaptis dibaptis. Nah, saudaraku, mari kita lihat maksud kedatangan Yohanes Pembaptis sendiri adalah sebagai pendahulu Kristus dan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Nah, ini tertulis dalam Maleakhi 3 ayat 1. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu, sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Nah, saudaraku, tujuan dari Maleakhi ini digenapkan dalam Matius 3 ayat 3 dan 4, Markus 1 ayat 3 sampai 6, Lukas 1 ayat 14 sampai 16, Yohanes 1 ayat 23. Nah, saudara bisa nanti buka Alkitabnya dan silakan membaca. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 15 disebutkan bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Ya, ini menjadi sebuah catatan buat kita bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Nah, setelah kelahirannya pada hari ke-8 dia disunatkan, yang tentu saja hal ini sesuai dengan hukum Taurat, sama seperti Yesus Kristus juga disunatkan pada hari ke-8. Ini dicatat dalam Lukas 2 ayat 21. Nah, saudaraku, apakah Yohanes Pembaptis dibaptiskan? Jawabannya tentu saja tidak. Dengan alasan-alasan sebagai berikut, ada 3 alasan, saudaraku. Nah, alasan yang pertama adalah dia hidup di masa transisi, yaitu antara hukum Musa dan hukum Kristus. Artinya, sebagai pendahulu dari Kristus, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan dengan memberitakan kerajaan Allah atau kerajaan surga, yaitu gereja dalam Matius 3 ayat 2. Dan karena dia hidup di masa transisi, dengan alasan itu, hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku hingga masa dia. Di dalam Lukas 16 ayat 16 sampai dengan 17. Nah, alasan kedua adalah dia hidup suci sejak dari kandungan ibunya, di mana dicatat dalam Lukas 1 ayat 15. Dengan alasan ini, dia memenuhi persyaratan sebagai pendahulu dari Yesus Kristus. Karena tujuan dari pembaptisan yang dia bawakan adalah baptisan pertobatan, yang dicatat dalam Markus 1 ayat 4. Jadi, dia, yaitu Sang Yohanes Pembaptis, tidak perlu dibaptiskan. Dan alasan ketiga, dia diminta oleh Yesus Kristus untuk membaptis dirinya. Yang dicatat dalam Matius 3 ayat 13. Yesus Kristus dibaptiskan oleh Yohanes untuk menggenapkan seluruh kebenaran. Di dalam pembicaraannya antara Yesus Kristus dengan seluruh Sanhedrin Israel, Yesus bertanya kepada mereka, apakah baptisan dari surga atau dari manusia? Yang dicatat dalam Lukas 20 ayat 4. Ini secara jelas menyatakan bahwa baptisan Yohanes berasal dari surga. Nah, artinya bahwa Yesus Kristus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Yohanes meminta bangsa Israel untuk bertobat dan dibaptiskan untuk menghapus dosa-dosa mereka adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Yohanes Pembaptis tidak perlu dibaptiskan sebagai persyaratan untuk menghapus dosa, dan Yesus Kristus dibaptiskan untuk menggenapkan seluruh kebenaran, berlaku hanya bagi Yesus saja, bukan untuk Yohanes Pembaptis. Karena dua tujuan pembaptisan itu tidak satupun yang berlaku bagi Yohanes. Nah, demikian saudaraku, jawaban dari saya, apakah Yohanes Pembaptis
perlu dibaptis? Apakah Yohanes Pembaptis melalui pembaptisan? Nah, inilah jawabannya. Nah, buat saudaraku yang Anda merasa terberkati dengan apa yang saya sampaikan, Anda boleh silakan bagikan kepada teman-teman yang lain. Anda boleh silakan subscribe channel ini karena subscribe itu gratis dan supaya saya tetap semangat untuk mewartakan kabar baik bagi banyak orang. Terima kasih saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.